Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan solihah semua, bagaimana kabar Ananda soleh dan solihah semua hari ini? Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, selalu ceria, bersemangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Ananda soleh dan solihah semua berada. Ananda semua yang berbahagia dan Ustaz cintai dan serta Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita di pembelajaran tematik, yang hari ini kita sudah sampai di pembelajaran keempat, subtema 3, tema 4. Ananda semua, sebelum melaksanakan pembelajaran kita, seperti biasa kita mulakan dulu dengan doa bersama. Ayo kita tengadahkan tangan kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda soleh dan solehah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi kelancaran dan kemudahan senantiasa menyertai langkah pembelajaran yang setiap hari kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua yang selalu ceria dan berbahagia, seperti biasa sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, saya sampaikan dulu fokus dan juga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran keempat, subtema 3, tema 4. Kita lihat bersama. Fokus pembelajaran kita hari ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan juga matematika. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita lihat poin 1, kita akan mengidentifikasi ya. Jadi setelah membaca cerita, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Kemudian di pembelajaran PPKN kita lihat di poin ketiga. Setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan di pembelajaran matematika kita akan lihat poin 5. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan rumus keliling segitiga menggunakan benda konkret dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran keempat. Ananda soleh dan solehah semua yang selalu berbahagia dan Ustaz cintai serta Ustaz banggakan, tahukah Ananda semua pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita tentang Pak Tulus. Kita lihat bersama teks cerita teks cerita pentingnya budaya tegur sapa. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekadar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggallah Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan-pelan daun di halaman rumahnya.
Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantar ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu mereka. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Iya, begitulah Ananda Soli dan Solihah semua, cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa ya, yang ditunjukkan oleh Pak Tulus dan juga warganya ya. Nah, Ananda semua, dari cerita yang sudah kita baca, ada unsur-unsur yang terdapat dalam cerita yang tadi sudah kita bacakan ya. Jadi unsur-unsur itu dinamakan sebagai unsur intrinsik cerita ya. Di sana ada judul, kemudian ada tokoh, ada sifat tokoh, ada tempat, ada awal cerita, ada akhir cerita, dan pesan moral dalam cerita. Itu namanya adalah unsur intrinsik dalam cerita ya. Semuanya ada 7 ya. Ada ya 7, semuanya ada 7 unsur. Jadi dari unsur-unsur yang ada di buku Ananda semua, kalau dilihat itu ada di halaman 119 ya. Itu sudah dibuat dalam bentuk peta pikiran. Coba Ananda isi masing-masing kolomnya itu dengan isi yang sesuai dengan cerita yang sudah kita bacakan bersama, dari judul, kemudian tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan juga pesan moral dalam cerita yang sudah kita bacakan. Kemudian setelah mengisi peta pikiran di halaman 119, di halaman 120 sampai 121 itu ada ya tugas mengisi kotak-kotak yang kosong. Nah, ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila yang terkait dengan cerita yang tadi sudah kita bacakan. Sila yang kita bahas di sini adalah sila ketiga Pancasila. Ya, Ananda Soli dan Solihah semua, dari cerita yang dibacakan tadi ya, ada setidaknya 2 unsur ya, 2 unsur sikap ya, ada 2 sikap yang bisa kita contoh dari cerita pentingnya budaya tegur sapa yang terkait dengan sila ketiga Pancasila. Itu adalah bergaul tanpa membedakan suku. Nah, tadi kita tahu bahwa warga dari Desa Srewangi itu bukan hanya berasal dari satu daerah, tapi dari beberapa daerah juga ya. Kemudian sikap yang lain itu adalah mementingkan kepentingan bersama. Dari mana kita bisa lihat? Dari sikap kepedulian warga terhadap Nenek Ijah yang sakit ya. Setidaknya ada 2 di sana yang menunjukkan sikap sila ketiga Pancasila ya. Silahkan Anda isi di halaman 120 sampai 121 ya. Di halaman 122 juga ada lanjutan yang terakhirnya untuk kehidupan sehari-hari yang Anda lakukan yang terkait dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ananda semua yang berbahagia dan selalu saya cintai dan Ustaz banggakan, kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat.
Ayo kita lihat bersama contoh gambar bendera yang diinginkan oleh Dayu. Ya, kita lihat di sana ya. Ada sisi tegak, kemudian ya ada sisi miring dan juga ada alasnya di sana. Ada alas tinggi dan sisi miring. Alasnya itu kalau kita lihat 50 cm, kemudian tingginya 30 cm dan sisi miringnya adalah 40 cm ya. Nah, coba sekarang kita kan tujuannya ingin mencari keliling dari suatu segitiga ya. Nah, sekarang coba kita lihat di kotak yang pertama. Panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling segitiga ya. Saya ulangi, panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga itu sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisinya. Coba kamu hitung. Nah, sama seperti mencari keliling dari persegi dan juga persegi panjang. Yang namanya keliling itu adalah jumlah sisi-sisinya yang ada itu dijumlahkan semuanya. Nah, ketemulah kelilingnya ya. Kalau dari gambar yang diinginkan oleh Dayu, di sana alasnya 50 ya, kemudian tingginya 30 cm dan sisi miringnya adalah 40 cm. Nah, itu kita berikan kode misalnya A untuk alasnya, kemudian B untuk tinggi dan C untuk sisi miringnya. Nah, untuk kelilingnya artinya ya langsung dijumlahkan semuanya. 50 cm ditambah 30 cm ditambah dengan 40 cm ya. Ditemukanlah keliling dari bendera yang ingin dibuat oleh Dayu ya. Kemudian untuk kotak yang selanjutnya yang warna kuning warna merah itu melanjutkan ya, kotak pertama dan kotak kedua dan kotak ketiganya ya. Jadi rumus kelilingnya itu adalah A ditambah B ditambah C ya. Nah, di situ ya. Jadi itu untuk satu keliling bendera. Bagaimana kalau seandainya yang dibuat itu adalah 8 bendera? Tinggal dikalikan saja 8 bendera ya, 8 dikalikan dengan keliling yang tadi sudah didapatkan. Ditemukanlah hasil keliling keseluruhannya ya. Nah, begitu. Kemudian di selanjutnya itu Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi-sisinya adalah 60 cm, 80 cm dan juga 100 cm. Jadi kalau kita buat kurang lebih gambarnya seperti yang muncul berikut ini ya, kita lihat ya. Nah, di sana kita lihat alasnya itu adalah 60 cm, kemudian tingginya 80 cm dan panjang sisi miringnya itu adalah 100 cm ya. Nah, yang pertama katanya kita lihat di poin A. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala ya. Nah, kita lihat di sana. Kita ulang lagi materi pembelajaran kita di pembelajaran kedua. Ya, di pembelajaran kedua kita sudah menemukan luas daripada segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu 60, tingginya 80. Ditemukanlah luasnya. Kemudian berapa luas seluruh kain yang dibutuhkan? Nah, kalau luas seluruh kain, kainnya tadi ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 yang dibutuhkan. Kemudian luasnya berapa? Luasnya tadi yang A tadi. Yang A sudah ditemukan luasnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah ikat kepala yang diinginkan. Ya, ditemukanlah hasil yang B. Kemudian yang C, hasil yang B dikalikan dengan 50.000. Ditemukanlah uang yang dibutuhkan untuk membuat ikat kepala berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, yang D itu adalah keliling.
Ingat keliling tadi dijumlahkan semuanya. K sama dengan A tambah B tambah C. Artinya seluruh sisi-sisinya dijumlahkan, ketemulah hasil daripada panjang pita yang dibutuhkan, atau renda-renda ya, atau renda yang dibutuhkan itu. Kemudian untuk yang E, nah harga rendanya katanya 15.000 per meter ya. Nah, untuk berapa harganya itu kelilingnya tadi tinggal dikalikan dengan 15.000, ketemulah harga dari seluruh renda. Kemudian untuk yang F, total biaya yang harus ibu keluarkan untuk membeli kain dan renda dijumlahkan saja yang yang C dan yang E ya. Hasil yang C dan yang E itu ditambahkan, ditemukanlah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli kain dan renda ya. Begitulah Nanda Soli dan Solihah semua, materi pembelajaran kita hari ini di pembelajaran keempat, subtema 3, tema 4. Kemudian untuk simpulan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kita lihat bersama. 1. Unsur intrinsik cerita adalah judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. 2. Sikap tokoh dalam cerita, pentingnya budaya tegur sapa yang terkait dengan sila ketiga Pancasila adalah bergaul tanpa membedakan suku dan mementingkan kepentingan bersama. 3. Rumus keliling segitiga adalah K atau keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Itulah kesimpulan pembelajaran yang sudah saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh Ananda Soli dan Solihah semua. Kemudian untuk materi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya pada pembelajaran kelima, kita akan mempelajari tentang, kita lihat sama-sama, menggambar dan mengapresiasi gambar 3 dimensi. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari terkait keliling. Yang terakhir, mendiskusikan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Itulah yang akan kita pelajari di pembelajaran kelima. Silahkan Ananda semua buka dulu di materi yang tadi Ustaz sebutkan, sebelum nanti Ustaz sampaikan materi pada pembelajaran tersebut. Ananda Soli dan Solihah semua, itulah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Ayo kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah Anda semua, akhiri sampai di sini. Ingat ketika di rumah tetap jaga kesehatan, makanlah makanan yang bergizi. Ketika keluar rumah jaga jarak, tetap gunakan masker dan jangan lupa sering-seringlah cuci tangan. Akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.